Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa sudah berdoa berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama? Pernahkah kamu menangis di sepertiga malam, mengangkat tangan, memohon dengan penuh harap, tapi yang kamu minta tak kunjung datang? Kadang hati pun bertanya, apakah Allah tidak mendengarku? Apakah dosaku terlalu banyak sehingga doa ini tak sampai ke langit? Sahabatku, tenanglah. Allah Maha mendengar setiap ucapanmu, setiap isak tangismu, setiap doa dalam hati yang bahkan tidak terucap, semuanya Allah tahu. Namun, terkadang ada penghalang yang membuat doa kita tertahan. Bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena Dia ingin kita memperbaiki sesuatu dalam diri kita. Di kesempatan ini, kita akan membahas 5 penyebab utama mengapa doa kita belum dikabulkan, lengkap dengan penjelasan, dalil, contoh, dan solusinya. Penyebab pertama, hati yang penuh dosa dan kemaksiatan. Sahabatku, dosa adalah seperti dinding tebal yang menghalangi doa kita dari langit. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, penuh debu, tanda-tanda orang yang sedang dalam kondisi mustajab untuk berdoa. Ia mengangkat kedua tangannya sambil memohon, "Ya Rab, ya Rab," tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Dosa tidak hanya dalam bentuk makanan haram atau pekerjaan yang tidak halal, tapi juga dosa hati, iri, dengki, sombong, dan lalai dari mengingat Allah. Solusi: bersihkan hati dan hidup kita. Perbanyak istighfar, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan tinggalkan segala yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan, memberi kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. HR Abu Dawud. Penyebab kedua, tidak yakin dan ragu pada Allah. Doa adalah bentuk keyakinan paling murni kepada Allah. Jika kita berdoa tapi dalam hati kita berkata, sepertinya ini tidak mungkin terkabul, maka itu sama saja kita meragukan kekuasaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. HR Tirmidzi. Contoh nyata, Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan di usia yang sudah sangat tua, istrinya pun mandul. Tapi karena keyakinannya sempurna, Allah memberinya putra bernama Yahya, seorang nabi yang mulia. Solusinya, tanamkan di hati kita, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Ubah kalimat "mungkin" menjadi "pasti" jika Allah menghendaki. Penyebab ketiga, meminta sesuatu yang terlarang. Doa yang isinya permintaan maksiat atau keburukan tidak akan dikabulkan. Misalnya, berdoa agar orang lain celaka karena rasa iri, atau memohon untuk mendapat sesuatu dengan cara yang melanggar syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal, mengabulkannya segera, menyimpannya untuk akhirat, atau menggantinya dengan menjauhkan keburukan darinya. HR Ahmad. Solusi: isi doa kita dengan permintaan yang bermanfaat, kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan diri dan orang lain, kemudahan rezeki yang halal, dan perlindungan dari keburukan.
Penyebab keempat, terburu-buru dan mudah putus asa. Banyak orang ingin hasil instan. Baru berdoa beberapa hari, sudah merasa tidak ada gunanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu berkata, aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. HR Bukhari dan Muslim. Sahabatku, doa bukan sekadar permintaan, tapi proses mendekatkan diri kepada Allah. Kadang Allah menunda jawaban agar kita semakin sering menghadapnya. Solusinya, jangan pernah berhenti berdoa, meski sudah bertahun-tahun. Ingatlah Nabi Yakub yang berdoa puluhan tahun untuk bertemu kembali dengan putranya, Yusuf, dan Allah kabulkan pada waktu yang paling indah. Penyebab kelima, lalai dalam memenuhi adab dan syarat doa. Sahabatku, doa yang kuat lahir dari hati yang khusyuk, mulut yang memuji Allah, dan sikap yang mengikuti sunnah. Beberapa adab penting doa. Memulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menghadap kiblat jika memungkinkan. Berdoa dengan rendah hati, suara lembut, dan penuh harap. Mengulangi doa minimal 3 kali. Memilih waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqomah, saat sujud, dan pada hari Jumat. Solusinya, belajarlah adab-adab doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terburu-buru, jangan hanya meminta untuk diri sendiri, dan sertakan kebaikan untuk orang lain. Hikmah di balik doa yang belum dikabulkan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Tertundanya doa bukan berarti ditolak. Bisa jadi, Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Allah ingin memberikan yang lebih baik di waktu yang tepat. Allah ingin kita semakin dekat kepadanya. Allah menjawab doa dalam 3 cara. 1. Dikabulkan segera di dunia. 2. Disimpan sebagai pahala di akhirat. 3. Diganti dengan perlindungan dari keburukan. Jadi, jangan pernah berhenti berdoa. Perbaiki hati, perkuat keyakinan, jauhi dosa, penuhi adab, dan bersabarlah menunggu jawaban dari Allah. Ingatlah, jawaban Allah selalu datang tepat waktu, tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat di waktu terbaik untuk kita. Semoga kita semua menjadi hamba yang doanya diijabah, baik di dunia maupun di akhirat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah. Agar banyak orang yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.